ulama wal guru tuh wal Haji Abdurrahman, Haji Baitowi, Haji Ahmad Arif, wa Syahid Ismail Al-Aliqah, dan Duriyat Al-Mahfum Al-Mahfullah, Syekh Yahya, Abdurrahman Wal-Umah, Sadati wa Sayyidati Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan masyarakat Malang dan sekitarnya, hadirin yang hadir di sini dalam rangka Maulid almarhum Mbah Yahya yang ke-46. Ini merupakan salah satu ciri tipologi Islam Nusantara. Jadi Nusantara itu bukan madhab, bukan firqah, tipologi, mumayyizah, khosois. Di tempat lain tidak ada walimatul khitan. Ya itu nggak ada, mau surat di rame-rame, mau surat di rame-rame, nek nikah lah rame. Tapi kalau khitan nggak ada, walimatul khitan. Tapi di Nusantara ada. Di satu walimatul arus, walimatul khitan, syukuran rumah baru, syukuran putranya lulus, syukuran akan naik atau mendapatkan keberhasilan mawon. Yang itu semua tipologi yang sudah menjadi budaya takolid leluhur kita, guru-guru. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat harus kita hargai. Imam Sufyan bin Uyainah menghentikan, la yanbaghil khuruj minal 'adah illa fil haqq. Tidak layak, tidak baik kalau kita meninggalkan adat. Adatnya sudah berjalan ratusan tahun, kita warisi dari leluhur kita, jangan ditinggalkan. Kecuali kalau ada itu, tradisi itu, budaya itu bertentangan dengan syariat Islam. Seperti minuman keras, seperti hubungan seks bebas ketika dalam satu acara, harus kita tolak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi, monggo silahkan. Bahkan baik kalau kita lestari. Hadirin sekalian, kita bangga sebagai warga umat Islam Nusantara Indonesia di sekitarnya. Kenapa? Ternyata telah terbukti Islam, cara Islam Nusantara telah terbukti mampu membangun peradaban, membangun kemajuan, membangun keberhasilan. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang tarafnya internasional. Contoh, Syekh Ihsan Jambes, punya karangan namanya Sirajul Talibin, mensyarahi kitab Minhajul Abidin dari Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, rombongan.
Muhammadiyahnya, Isya, MUI, beberapa ormas sana seminggu. Malam Jumat di kota Tembak namanya. Malam Jumat di masjid ada orang-orang tua, ada pengajian. Saya tanya pada guide saya, Mustafa namanya, ngaji apa itu? Baca apa itu? Beliau ini baca kitab Sirajul Talibin. Saya kaget, karangannya siapa ya? Barangkali ada pengarang lain namanya Sirajul Talibin. Karangannya siapa ya? Ihsan bin Dahlan Al-Qadiri. Wah, Mustafa itu bukan Al-Qadiri, itu Kediri, itu Jawa Timur. Ternyata betul. Memang yang dibaca Sirajul Talibin, yang Sirajul Talibin yang kita kenal itu. Barangkali ada Sirajul Talibin yang lain. Contoh lagi, Syekh Mahfud Termas. Sampai sekarang, until now, ilan kitabnya mensyarahi Alfiyah lil Imam As-Suyuti fi ilmi mustalah al-hadith man haddawin nazar masih menjadi buku wajib di Universitas Al-Azhar Mesir, pelajaran ilmu mustalah hadith. Syekh Termas Pacitan pojok beriko, masuk kota Malang masuk kota Pacitan jalannya wangil banget daripada itu. Syekh Nawawi Banten, buyutnya itu kakek yang kelima Rais Am kita Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karangannya manfaat sekali. Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Tijandarori, Nahibuzan, Syarah Fatul Mu'in, Tafsir Munir. Setiap pondok baca kitab itu. Bahkan dibaca di Malaysia, di Patani, di Brunei. Itu kitab-kitab karangannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Tanara. Banyak lagi orang saya juga nggak cerita ini. Syekh Idrus Al-Butoni dari Buton. Juga kaget, baru tahu sekitar 3 tahun di sini. Dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Syekh Idrus Al-Butoni. Karangannya kata, yang bahasa Arab 12 bahasa Arab. Di antaranya Mu'nisul Qulub fi Dzikri Anda Bil-Ghuyub, bahasa Arab. Yang bahasa Bugis besar. Saya bahasa Bugis. Syekh Rifai Batang, Jawa Tengah. Itu karangannya syairan qasidah 5.500 bait. Kiai guru kita itu, leluhur kita itu. Masa kita nggak bangga? Ini sama-sama. Gak usah cerita wali songo jelas, wali songo jelas. Cerita kiai sing sakwise wali songo mau. Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau orang yang mempersatukan, mensinergikan, mengharmoniskan antara tariqat Qadiriyah, tariqat Syekh Abdul Qadir ibn Shalih ibn Tus Al-Jilani yang zikirnya jahri, ono maneh tariqat sing zikirnya khafi, pelan-pelan, yaitu yang dibangun oleh Syekh Ahmad Baha Naqsyabansyah, orang Kurdi. Diperangi ISIS, orang Kurdi sekarang diperangi oleh ISIS. Ini punya syekh besar namanya Ahmad Baha Naqsyabansyah, mendirikan sebuah tarekat zikir. Cara zikirnya lirik, coba terbatal, zikir siri. Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang Kalimantan Barat, menyatukan dua metode. Kapan layaknya zikir jahri, kapan saatnya zikir khafi. Siapa yang sudah maklumnya zikir siri, siapa yang masih maklumnya harus zikir jahri. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Diikuti oleh seluruh tarekat ini, diikuti oleh umat Islam di dunia, terutama Asia Tengah, bekas jajahannya Soviet dulu. Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, itu rata-rata tarekatnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Juga di sini gitu ya.
Di pesantren ini juga torekatnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Orang Sambas ini, orang Kalimantan Barat yang mempersatukan dua kalimat itu luar biasa ulama Nusantara. Dikira ulama Mesir aja Pak? Hanya Mesir saja Pak ulama. Kita juga punya ulama yang hebat kita. Malah Bakolil Madura, Bangkalan punya kreativitas yang sangat luar biasa. Mensinkronkan antara mustalah terminologi ilmu nahwu dengan bahasa Jawa. Fakutawi limu betada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa in li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa in dalam dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabair jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifat silatu mausulin kada mitlu sifat apa nelit tamyizi hale halu fastahidu bil hifzi ya rijalu. Waktu kalau masih belum hafal loh, harus saya juga hafal masih. Mutada utawi khobar iku fa'il utona berfa'il opo maf'ul ing dhorof ing dalem maf'ul ma'ah serta maf'ul mutlaq kelawan. Begitu pula ba juga maknanya kelawan. Hal hale tamyiz apane. Ayo ulama Jawa itu, ulama Nusantara itu cerdas banget dan nggak salah, pas banget, nggak salah. Padahal dalam rangka mensinkronkan terminologi nahwu Arab dengan bahasa Jawa. Orang Sunda pun kalau mana kita utawi iku, kalau misalnya bahasa Sunda, utawi, khobar iku. Di ulama Sunda pun ada yang maknanya Jawa. Jawa dengan Sunda tuh beda-beda dikit, kebalik-balik kadang. Kalau kata orang Jawa, dahar itu halus, orang Sunda kasar. Yang harus tuang. Atau kalau orang Jawa, film itu kasar, sare, halus. Dan kalau orang Sunda, sare, kasar, film yang halus. Asal Jokodo sudah boleh. Kata orang Jawa, anis itu anyir ya, anyir. Orang Sunda anis itu manis gurih. Terus pokoknya sama Jokodo. Kata orang Jawa, kalau di soponan kiainya nang pertuane tenang orang lebih besar lah. Adnan di Jawa badai tengah jeng, kurang ajar kamu itu. Apa mau tua kurang ajar, luar. Di Sunda harus begitu. Badai ke mana? Kapayun. Itu harus itu. Kalau kiainya tanya lagi 2 kali, kapayun ke mana? Ke depan kan baru ke pasar atau ke masjid ataupun. Kalau di Jawa, karena di tengah jeng ya itu gasnya. Itu orang aja. Kondi, santi wingking jali. Ayo dia. Di Sunda harus begitu. Sopannya harus begitu. Di mana? Jangan dari belakang. Di pungkur. Dari belakang. Jangan langsung ke masjid atau dari masjid. Jelek itu, kurang sopan. Itu. Nah, bahasa Sunda pun, kiai Sunda pun kalau memaknai kitab kuning utami. Hadirin yang saya hormati. Maka gagasan saya ketika membentuk gerakan ekstradisi Islam Nusantara, alhamdulillah berhasil. 2 bulan dipimpin oleh salah satu sekretaris PBNU, Imam Pituduh, dengan rombongan dari Aceh sampai Papua. Bukan hanya pesir mas, bukan hanya jalan-jalan, mengumpulkan lebih dari 2.000 manuskrip karangan ulama-ulama lokal. Terlebih kota, Kerajaan Ternate, Tidore, cari ada nggak masih tulisan-tulisan ulama setempat dengan tangan, masih manuskrip belum diterbitkan. Mengumpulkan 2.000 lebih. Insya Allah kita sudah MOU dengan perusahaan, salah satu perusahaan nanti akan digitalisasi. Insya Allah sampai aku semua coba melalui iPhone. Betul satu kurang toko beli iPhone bisa baca nanti dibaca dulu baru digitalkan. Alhamdulillah.
2000 lebih. Itu pun masih belum sempurna. Kalau diulang lagi, saya kira masih banyak tulisan-tulisan ulama Nusantara yang belum kita jumpai. Hadirin yang saya hormati, belum lagi di Keraton Cirebon banyak sekali tuh bahasa tulisannya Arab Tegon. Nah, ternyata kalau kita lihat tulisannya Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, tulisan tangannya sama dengan NU. Hunut, khutbah 2 kali, ulang tahun perempuannya batal. Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan itu, gue Muhammad Sayyid nggak ngerti aku. Saya itu benar. Tulisan asli, tulisan Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah sama dengan ijma qiyas. 10 kan sama tua lo. Itu apa yang saya lakukan selama ini demi mempertahankan ciri khas ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Sementara di Timur Tengah, sementara di negara-negara Arab, bukan berarti saya benci Arab, dia lagi menganalisis masalah. Dilanda perang saudara yang tidak pernah selesai, perang saudara yang tidak pernah berhenti. Sudah 1 juta lebih orang Islam mati, gak jelas. Gak jelas perangnya bukan Israel, gak jelas. Sesama Islam dengan saudaranya sendiri, bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di masjid. Adiknya Presiden Afghanistan Mahmud Karzai mati lagi sholat Idul Adha. Syekh Dr. Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, Syekh besar, kiai besar, sedang mengajar tafsir di Masjid Damaskus, bom meledak, wafat. Saya berdoa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di Malang juga ada teroris, orang ketinggalan. Di Malang juga ada teroris, berarti nggak ketinggalan dengan Timur Tengah. Jangan selalu bukan, nggak tahu terus Malang. Ya Allah. Salim bin Mubarak At-Tamimi yang sudah pergi ke Syria, di sana sekarang, dan memprovokasi, merekrut teman-teman atau anak muda agar bergabung ke sana. Itu anak orang Malang itu. Salim bin Mubarak At-Tamimi, ngakunya namanya Abu Jandal. Yang di YouTube itu menantang Panglima Muldoko, menantang Kapolri Sutarman, dan menantang Banser-Banser. Itu Banser yang di ujung loh. Enggak takut enggak. Itu orang Malang. Anak Malang, Arab Malang. Ya Arab berbeda kan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini sudah terjadi tahun 80-an di Mesir. Ketika berdiri Jamaah Takfir wal Hijrah, ketika berdiri Jamaah Islam, Jihad Islami, korbannya adalah Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 81 ditembak terang-terangan sedang menghormati para jum militer, berdiri ditembak oleh seorang namanya Khalid Al-Islambuli. Jemputnya panjang itu, nanti ada jelas panjang Masya Allah. Kalau jemputnya sedikit gak apa-apa, ini kan terlalu panjang, ini biasanya tembak-nembak kayak gitu biasa. Jadi sudah terjadi di Mesir tahun 80-an, baru nyampe Indonesia akhir-akhir ini saja. Saya tahu doktrin mereka, doktrinnya, ajarannya mereka, tahrimu ta'limil mar'ah li'annaha khuliqat litarbiyatin nash wal tizamil manzil. Haram perempuan sekolah, karena perempuan itu diciptakan oleh Allah untuk memelihara anak kecil dan rumah tangga dan rumah. Haram keluar dari rumah. Korbannya Raja Faisal. Raja Faisal buka madrasah perempuan, didemo oleh saudara-saudaranya, antara lain adiknya, tapi saya beda ibu. Sana semua beda ibu di sana. Oh, Raja Abdulaziz istrinya ratusan. Itu baru raja namanya. Oh, raja cuma satu gak pantas. Raja itu 600 baru raja itu. Malah raja Cina, pernah ada raja Cina punya istri setahun itu digilir tepung sekali. Berangkat tuh suruh istri. Nah, Raja Faisal didemo oleh adik-adiknya, dipenjara adik-adiknya. Anaknya orang Timur, namanya
Faisal bin Musa'id nembak pamane Faisal bin Abdul Aziz. Karena Raja Faisal bin Aziz membuka madrasah perempuan. Perempuan boleh sekolah, keluar dari rumah. Ini bid'ah. Rasulullah melarang, Quran melarang. Wa qarna fi buyutikum. Perempuan tetap di rumah aja, jangan keluar dari rumah. Tahrimis qabdil ma'ash min al-hukumah. Haram terima gaji, terima uang dari pemerintah. Li'annal hukumah jahiliyah. Wah, nyawa dia tahu terima ampun sama pemerintah. Iya, Rafiq Kusrin. Nyawa terima apa dia buat nolak ampun dari bupati paling. Sing terima dia daripada wong liya terima, awake dia terima lah. Setuju betul? Tahrimul maqadah fil mahkamatul hukumiyah. Dalam mahkamah tauhid haram bermasalah kemudian mengadu ke mahkamah pemerintah. Mahkamah tauhid. Tahrim qira'atil kutub ghairi kitab amir jamaah. Haram baca kitab selain karangan amir jamaahnya. Tidak boleh baca kitab yang karangannya orang lain. Ini ajaran mereka, Pak. Namanya ajaran radikalisme ekstremisme. Belum sampai ke teror. Nah, setelah mereka mengatakan nahnu na'ishu fi daril harb fa'alaina jihad. Kita ini di tengah-tengah negara kafir, maka kita harus jihad. Perang itu pemerintah. Perang negara kafir ini. Jadi kita dianggap semua negara kafir semua. Negara kafir, tapi yang duitnya gelem deh. Padahal yang tanda tangan kan pemerintah ya. Duit datang sih pemerintah kan. Bisa saja ada tanda tangan pemerintah. Katanya pemerintah kafir, tapi duitnya gelem nih. Kan duit terbitannya pemerintah kan. SNK dari mana? Dari pemerintah. Surat kawin pemerintah. Sertifikat tanah pemerintah. Akte pemerintah. Paham. Surat-suratnya kan jenengan itu surat mobil, surat nikah, surat tanah, surat apa pemerintah itu. Katanya pemerintah itu gelem nang duitnya gelem, ceknya gelem. Anak musuh setengah gobloknya Pak. Itu jurus ya kok bodoh gobloknya. Kalau betul-betul ini pemerintah kafir, tidak sah pemerintah ini, jangan pakai uangnya, uang terbitkan oleh negara itu. Jangan pakai surat resmi yang diterbitkan oleh negara itu. Hadirin hormati. Puncaknya Islam Nusantara. Kalau tadi sejarahnya lah ya. Sejarahnya Sampah, Kotim Sampah, Kayu Banten, Mahfud Termas, Wali Bakalan. Itu sejarahnya namanya. Asal usulnya. Puncaknya Islam Nusantara adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahun 1914, jauh sebelum lahir NKRI, dideklarasikan NU belum ada. Kiai Hasyim sudah punya gagasan, punya visi misi, jadi bocah saya kira, punya cita-cita ingin menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah harus menyatu dengan ukhuwah wataniyah. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Benar? Sampai Hasyim Asy'ari punya jargon hubbul watan minal, membela tanah air salah satu cabang iman. Padahal dalam kitab Syu'abul Iman, cabang iman pitung itu ya. Bil walidain, i'adatul mardha, ta'ziyatul mauta, apalagi ihwatatul lahfad, imatatul adha, silaturahim. Itu Syu'abul Iman itu ikramud duyuf, ihtiramil jiran. Kita membahas apa? Mencintai tanah air. Jadi Syu'abul Iman ana piro? Cabang iman ana piro? 78 ditambah bahas ini sih. Berwakil iman. Dah. Itu tahun berasa. Ternyata benar. Di Irak tiap hari bom meledak sesama Islam. Sesama Sunni. Afghanistan itu 99% mazhab Hanafi, tarikatnya Naqsyabandiyah.
1% Syiah. Irak, ada orang Kristen di Irak, ada orang Yahudi di Irak, tapi yang perang sini Islam. Kristen nggak perang Kristen. Tempatan-tempatan sini agama Islam. Dan jangan dikira orangnya bodoh, pinter-pinter. Dikira orang bodoh kayak Papua apa sih perang? Bayang sampai orang perang nih, perang saudara lah ya. Dikira orang kayak Papua, kau koteka itu, orang celananan itu jangan bener, orang pakaian, orang panah. Enggak. Ini yang perang semua di belakangnya dokter-dokter, insinyur-insinyur, ulama-ulama yang perang di Irak. Begitu pula di Syria. Begitu pula di Yaman. Kalau Yaman jelas antara Sunni dan Syiah, sama politik juga. Nah, kalau di Irak kadang-kadang sesama Sunni, di Syria sesama Sunni, juga ada Sunni dan Syiah, juga ada suku ini suku dengan suku yang lain, ada juga partai ini dengan partai yang lain, ada pengikut Saddam Hussein. Begitu cerita dari Somonologi. Nah, ini saya mau cerita dikit, supaya mau ceritanya nih. Produk ilmiah sih, produk ilmiah. S2 ini. Bayar. Kuliah umum. Pada akhir abad ke-18, khilafah Turki Utsmaniyah mulai merosot kedodoran, mulai lemah, mulai turun kekuatannya. Maka wilayah-wilayah yang sangat luas sudah tidak lagi terpelihara, terkontrol. Wilayah besar, luas, tapi pemerintahannya lemah. Suatu ketika, Perdana Menteri Inggris namanya Sikis dan Perdana Menteri Prancis namanya Picot ketemu. Khalifah Turki ini perumpamaannya ibaratnya orang yang lagi sakit. The sick man of Europe, Ar-Rajul Marid min Eropa. Dia lagi sakit ini, sakit parah ini, lagi sekarat ini. Jadi yuk wilayah-wilayah itu dibaca yuk, jadikan bacaan. Kita jajah saja yuk wilayah-wilayahnya. Itu sepakat antara Perdana Menteri Inggris dan Prancis. Ternyata Maroko, Aljazair, Tunis, Libanon, Syria, Prancis, Mesir, Sudan, Irak, Inggris. Indonesia jelas Belanda sudah lebih dulu sebelum ada kesepakatan Belanda sudah dijajah. Libya, Itali, juga Portugis dan lain-lain. Ya. Di dalam Turki sendiri ada agen Yahudi, agen Zionis, namanya Mustafa Kemal Atatürk, menghancurkan khilafah dari dalam. Ternyata khilafah guling. Tahun 1924 Khalifah terakhir Abdul Hamid dibuang ke Jerman. Sejarah Islam, sistem khilafah semenjak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hancur atau bubar tahun 1924. Mustafa Kemal Atatürk jadi presiden pertama Republik Turki, melarang pergi haji, melarang nama Arab. Kalau ada orang namanya Muhammad dipanggilnya Mehmet, kalau Ali Alija, kalau Ayub Eop, pokoknya jangan ke arah benar. Itu Mustafa Kemal. Dilarang haji. Haji orang Turki baru boleh tahun 74. Semenjak tahun 24 itu, baru tahun 74 boleh. Dilarang azan pakai speaker, azan bahasa Turki. Dilarang pakai kopiah haji, pakai gamis, itu pakaian Arab. Jadi kalau ada ulama mau ngimami dari rumah, celana. Nanti di mihrab, di pengimaman ada gamis di situ. Untuk ngimami pakai gamis, selesai sholat, ya ditinggal lagi pakaiannya. Itu zaman Turki Mustafa Kemal Atatürk. Azan pakai senter nggak boleh, sekarang nggak boleh. Souvenir, apa kaos, sama gantungan kunci, apa kenang-kenangan dulu. Nggak boleh gambar khalifah. Sekarang udah boleh sekarang. Khilafah Turki hancur. Dan wilayah-wilayah yang luas dijajah oleh Barat, ulama-ulama kumpul di Mesir. Sidang atau rapat 2 hari 2 malam. Nggak sepakat.
Semua setuju ingin membentuk khilafah lagi, tapi tidak ketemu pendapat. Apa syarat terpunya orang jadi khalifah? Apa kita lihat? Debat seru. Kalau sudah ada, siapa yang mengesahkan? Debat seru. Kalau sudah ada, kalau sudah selesai, di mana ibu kotanya? Apa simbolnya? Benderanya? Waduh, nggak ketemu. 2 hari 2 malam, ittafaqu ala alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak sepakat. Bubar jalan lah. Musyawarah nggak ada hasilnya. Bubar. Ittafaqu ala alla yattafiqu. Gagal ulama. Di sisi lain, yang bukan ulama, ada seorang namanya Mitchell Aflaq, orang Kristen Ortodok dari Suriah, membangun partai politik namanya Ba'ath, partai nasionalisme, citanya yang mendirikan negara nasional, sosialis, sekuler, mengkader anak-anak Arab, pemuda-pemuda Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Toha Yasir Ramadan, Ibrahim Hamudi, Tariq Aziz. Dari Mesir, Muhammad Najib, Zakaria Muhyiddin, Salah Salim, Jamal Nasir. Dari Libya, Abdul Salam Jalul. Dari Tunis, Habibur Ghaiba. Semua anak muda, anak-anak Arab ini kader militan supaya melawan penjajah, tapi agendanya negara-negara kebangsaan, bukan lagi khalifah. Berhasil. Ringkasan itulah ringkasan kita. Nah, pengen lucu bocor deh ya. Kalau jalan, bocornya wayang mujibat terus disitapun terus. Itu kok Allah kita ini wailah min sila terus dibaca. Wajib ya sonon 6 nalikan rong sunatan ketemu sopo bro sunatan semua. Jadi itu yang penting, ngajiku penting, jangan itu saja, yang lain harus dibaca. Ringkas cerita, berdiri negara-negara merdeka, negara nasionalis kebangsaan, Suriah, Lebanon, Irak, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Maroko, negara dewe-dewe. Semua negara ini dibangun dengan ideologi nasionalisme ladininya. Bukan berarti anti agama ateis, bukan. Tapi negara tidak ada urusan dengan agama. Agama bukan urusan negara. Negara sekuler, sosialis. Melihat ini negara berdiri, dibentuk, didukung oleh Soviet. Ini semua didukung Soviet ini. Amerika kebakaran jenggot. Jenggot itu tak orang buta kebakaran jenggot. Maka Amerika segera membuat negara-negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, orang tua, besan, adik, kakak, bapak, ayah, ibu, terus Pak Ade, Pak Le, 200.000, satu keluarga Al-Khalifah, 200.000, jadi negara Bahrain. Negara yang 200.000 satu keluarga. Kumpulan arisan lah. Orang mana? Satu keluarga benar 200.000, keluarga Al-Thani, jadi negara Qatar. Ada 2 keluarga 600.000, keluarga Jabir dan keluarga Sobah, jadi negara Kuwait. Ada 7 keluarga, Qazwin, Sharjah, Ajman, Abu Dhabi, Dubai, jadi negara Emirat. Itu didukung oleh Amerika itu. Itu apa artinya? Artinya Irak, Syria, Mesir, Sudan, Aljazair didukung oleh nasionalisme, sosialisme sekuler. Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat berdiri negara itu bukan dengan semangat nasionalisme, bukan dengan semangat Islam, tapi semata-mata hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah min Amerika. Paham? Jadi Kuwait, Qatar, Bahrain itu sepertinya anak Amerika, provinsi dari provinsi Amerika seakan-akan itu. Masa orang itu sudah jadi negara? Enggak boleh perjuangan, enggak. Oleh karena itu, kalau di Timur Tengah, percaya betul kali belum percaya betul. Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah. Pernah di Mesir, pernah di Jordan, terakhir di Mekah.
Saya 13 tahun di sana tidak pernah mendengar ada ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Gak ada. Sedunia ini hanya Mbah Hashim yang ngomong hubbul watan minal iman. Ulama pasti tidak nasionalis. Nasionalis pasti bukan ulama. Ulama besar pasti tidak nasionalis. Said Qutb, Hasan Banna, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tinsani, Al-Hudaybi, Yusuf Qardawi, Said Hawa, Said Sabiq, Zaki Muhandis. Ini ulama-ulama besar, tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Habibur Rahman, Muammar Gaddafi. Paham betul? Nek konflik, nek bentrok seru. Jamal Nasir gantung ulama besar, 6 orang digantung di Medan Tahrir. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Al-Hudaybi digantung ulama besar. Di Suriah Hafid Asad membakar satu kota Hama, ulama mati semua itu. Saddam Hussein ngebom kecamatan Halabjah, 5.000 orang mati semua, ulama juga mati semua. Kenapa? Karena di sana nasionalis bukan ulama, ulama tidak nasionalis. Di kita sekali lagi, alhamdulillah. Yai Hashim Ash'ari, ulama nasionalis. Yai Wahab, ulama nasionalis. Yai Samsuri, ulama nasionalis. Malah dikira hubbul watan itu hadis. Jelas ngarani hadis ini sarjana tamatan perguruan tinggi swasta masuk sore seminggu 2 kali. Sementara satu dosennya sering sakit nggak datang, yang sering keluyuran nggak masuk kuliah. Qala Rasulullah hubbul watan iman. Juga Rasulullah qala itu qala bagaimana hati. Maka Islam Nusantara adalah Islam yang menyatukan antara agama dan nasionalisme. Islam yang Hashim Ash'ari udah gitu aja. Bukan Islamnya Said Agil, bukan. Hanya saya yang memberi istilah Islam Nusantara. Paham betul? Memberi istilah saya Islam Nusantara. Padahal isinya Islam yang Mbah Hashim. Islam yang menyatu dengan nasionalisme. Nasionalisme dengan Islam. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Kalau tanpa hubbul watan iman, Somalia, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, podo Yaman, podo Suriah, podo Islam, perang karpe dewe, karena nggak punya hubbul watan iman. Dan kalau sudah perang dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, dan jangan harap cepat selesai. Jangan harap Irak akan aman 10 tahun lagi. Jangan harap Suriah akan selesai 10 tahun lagi. Jangan harap Afghanistan akan damai 10 tahun lagi. Kalau di kita kalau ada konflik cepat selesai. Di Sampang, itu kalau Syiah berantem, ya mesti mati. Tapi nggak kemana-mana tuh, cuma di itu aja, cuma di kecamatan biasanya ngomben, ngomben. Di situ aja tuh nggak kemana-mana. Kalau di Arab kalau konflik seluruh negara konflik. Sekali lagi di Jember, di Puger, NU dan Syiah konflik. Sing mati NU, lalu orang ngomong akik no, akik dari Jember. Tapi hanya di situ aja, kalau nggak merebak kemana-mana. Kalau di Arab kalau konflik bertahun-tahun, ribuan, bukan ribuan lagi, ratusan ribu yang mati. Masya Allah. Saudi dengan Yaman, ila yaumil qiyamah, nggak akan akur. Kenapa? Karena ada kota yang dalam sejarah, sepanjang sejarah Sumatera Bilqis, Yaman, dan sekarang dimasukkan Saudi. Namanya kota Najron. Najron dalam sejarah kota Yaman itu. Ceritanya di Najron, rajanya namanya rajanya Majusi, orang Kristen dibunuh semua, dibakar pakai api. Kata Quran gimana? Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alun min asyhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu bil 'azizil hamid. Itu cerita itu, Quran itu, orang-orang mukmin dimasukkan ke parit, dibakar dengan api an-nari dhatil waqud. Itu orang Kristen. Orang Kristen dibunuh oleh
Raja Majusi namanya Dzunnuwas, nama rajanya Dzunnuwas. Nah, Kristen Ethiopia, Kristen Habasyah Ethiopia datang balas dendam. Nyebrang Laut Merah, masuk Najran, orang Majusi bunuh semua. Rajanya Dzunnuwas bunuh. Maka jadilah Najran kerajaan Kristen. Rajanya namanya Aryab. Kemudian Aryab ganti, mati. Terakhir raja namanya Abroha. Siapa Abroha itu? Abroha adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Paham betul? Pakai paham. Ngajinya bukan lagi mana, Bu? Jadi kota Najran itu sejak zaman sejarah, di Qurannya ada sejarahnya itu Yaman, bukan Saudi. Sekarang dimasukkan Saudi. Sampai hari kiamat nggak akan akur. Saya jamin nggak akan akur itu. Saya perang terus. Di sini alhamdulillah jasanya Mbah Hasyim Asy'ari diteruskan oleh Gus Dur, jasanya luar biasa. Jadi presiden 23 bulan. 23 tahunnya orang tutup. Tapi jasanya besar. Gus Dur kalau pergi ke negara-negara Arab, Kuwait, Saudi, Qatar, apa kata Gus Dur? Jadi ringkasnya gitulah, ringkasnya begini. Saya minta kalau Aceh ingin merdeka jangan dibantu ya. Oh iya. Kalau jalan ke Amerika, ke Eropa, kalau Papua minta merdeka jangan dibantu ya. Ya. Papua nggak jadi merdeka, nggak berontak. Aceh nggak jadi merdeka. Bahkan waktu Gus Dur presiden di era reformasi, Riau pun ingin merdeka. Dipimpin oleh Haji Tabrani namanya. Riau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Gus Dur presiden hanya 23 bulan menyelamatkan NKRI, menyelamatkan negara Indonesia menjadi satu kembali, tidak ada perpecahan. Masya Allah. Kalau jadi presidennya 5 tahun, berapa yang diselamatkan itu? Pak Habibie Syamsuri pun jadi presiden 1,5 tahun, Timur lepas. Pulang jadi 5 tahun sih lepas di mana itu? Ini pulang ngomong kosong apa bukti? Bikin ngomong kosong apa? Saya tahu persis. Malah DPR, koran waktu itu ngeritik presiden jalan-jalan terus, persir terus, menghabiskan uang negara. Saya tahu tujuannya. Pernah saya nemani Gus Dur waktu ke Kuwait. Itu yang dibicarakan. Kalau Aceh ingin merdeka, jangan dibantu. Semua iya semua. Ke Prancis, Presiden Prancis mendengarkan betul permintaan Gus Dur. Jangan khawatir, gak akan saya bantu. Luar biasa dari Gus Dur. Maka sekarang sedang saya perjuangkan agar Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Kalau nanti terkabulkan, maka di dunia hanya satu orang ini yang kakek, ayah, anak pahlawan nasional. Lainnya nggak ada. Kalau bapak dan anak ada. Tapi kalau sampai cucu, nanti kalau Gus Dur sudah hanya Gus Dur. Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, Wahid Hasyim pahlawan nasional, Abdul Wahid pahlawan nasional. Yang biasa. Insya Allah nanti saya perjuangkan. Saya sudah ngomong ke Bukhoifah terus menerus. Kenapa kata yang usulkan harus Menteri Sosial Bukhoifah. Maka Islam Nusantara sekali lagi adalah tipologi Islam kita, Islam yang menyatu dengan budaya, dengan tradisi, menghormati tradisi. Kiai ana wong sesajen, kiai takon apa ini? Sesajen kiai. Apa tujuannya? Nasi sekepel yang pojok yuk, sego sekepel yang pojok, ono gambangnya, ono cabai merah. Apa ini sesajen? Apa tujuannya? Ngusir makhluk jahat, judul perkayangan kuil Banaspati bagi ngepet. Kata kiainya, supaya makhluk halus orangnya agoh, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Oh gitu, nurut dia. Potong kambing 1, beras dimasak 15 kilo. Jadi 30 piring, gula 30 mangkok. Lapor pada kiainya, kiai sudah beres 30 piring nasi, 30 piring mangkok, ditaruh di pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh fakir miskin.
oleh tetangga teman kamu. Sebelum makan, doa dulu, minta pada Allah, pada Tuhan. Minta apa? Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Masya Allah. Kalau ada kiai zaman saya ini, apa itu? Sesajen, tendang kalau kaki, bid'ah, musyrik. Apalagi Presiden Libya Muammar Gaddafi pernah mengundang Raja Afrika Tengah namanya Raja Bokassa, terus mati. Raja Bokassa masuk Islam ya, nanti kamu saya kasih uang, minta berapa saja. Dan kantor-kantor di ibu kota negara saya bangunkan, depan dalam negeri, depan luar negeri, kantor apa tak bangunkan gratis, saya kasih. Mau masuk Islam? Saya syahadat. Ya, malam ada petugas. Allah kalau di situ ya. Mohon maaf Raja, Bapak sudah masuk Islam, maka ada kewajiban apa itu? Dikhitan. Apa khitan itu? Dipotong itunya sedikit sih, enggak boleh. Orang KPKP sedikit loh. Enggak mau. Saya enggak mau panggil khitan. Sakit itu, kita panggilnya itu berdarah-darah. Enggak. Lebih baik saya keluar lagi dari Islam daripada khitan. Kalau Bapak keluar dari Islam, dipotong lehernya. Apa kata dia? Ini agama apa ini? Masuk potong, keluar potong. Aku pulang nggak permisi, kadang pulang dia. Itu kejadian ini. Jadi kalau ada orang Cina masuk Islam, Pak, jangan busuk sunat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, masya Allah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, aduh, dari situ masuk Islam, dari situ. Cina melebu Islam, wis kapan-kapan wae sunatnya terserah sampeyan wis. Kapan sampeyan gelem sunat ayo. Pikir di sini, aku ngarep nol lah. Sholat, ya harus belajar sholat bu. Sedino sing pisan ora apa-apa wis. Belajar. Poso, ya harus sesuran wis, serong dino wis nang Ramadan poso rong dino wis. Masih berat lakoni perintah-perintah kewajiban. Ya wis sing iso wae lah, sing gampang wae lah. Gitu caranya. Baru masuk Islam malam udah kandani, puasa setelah Ramadan, zakat 12,5%, sholat 5 waktu, ditambah lagi qobliyah ba'diyah, tahajud dan duha, witir, pelayu kasih masuk Islam, wes lah. Itu caranya dakwah yang bijak, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilahum bagi yang ngeyel, bagi yang sering diskusi seminar, wajadilhum billati hiya. Terakhir, monggo kita semua menjaga anak cucu kita jangan sampai terprovokasi menjadi Wahabi, menjadi Salafi, apalagi sampai menjadi teroris. Wallahi, saya bersumpah ini, wallahi ajaran Wahabi yang selalu membid'ah-bid'ahkan, memusyrik-musyrik kita, justru Wahabi sendiri yang sesat ajaran. Demi Allah, saya tahu jangan ngomong gini demi akhirat. Wallahi ajaran Wahabi yang sesat, bukan kita yang sesat. Wallahi teroris akan dilaknat oleh Allah. Man rafa'a silahahu amama wajhi mu'min la'anahu wal malaikah. Barang siapa mengangkat goloknya, pisaunya nang ngarepe wong mukmin, ayo tak pateni kamu. Awas kalau saya bunuh. Nembe ngono tok itu, baru gitu saja dulu. La'anahu wal malaikah. Turun mateni turun baru, ayo tak pateni kamu. Sudah ngangkat goloknya, sudah oleh. Suatu ketika ada orang masuk Islam namanya Al-Hasin, pakai shad, Al-Hasin Al-Khazraji dari suku Khazraj. Masuk Islam. Setelah masuk Islam mencari anaknya, ketemu, nah, kamu masuk Islam ya? Kamu udah masuk Islam? Jangan bisa pikir-pikir Pak, nggak bisa pikir-pikir. Ketemu mana orang dino? Wis mantap mau masuk Islam? Belum Pak, tapi prediksi lah. Ketemu mana? Belum Pak. Kamu nggak mau masuk Islam rupanya.
Kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Kata bapaknya kepada anak. Begitu ada omongan, ada kata-kata ancaman dari ayah kepada anak, kalau nggak mau masuk Islam, saya bunuh. Allah menurunkan ayat La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Bapak orang oleh ngancam anak. Kok mana? Sedulurnya orang ngancam-ngancaman. Maka saya berani, wallahi demi Allah, apa yang dilakukan oleh ISIS, bunuhin wong sak kepenae, suku Yazidi dijejer, ditembak dari belakang, mati kabeh. Suku Yazidi namanya. Orang Kurdi juga banyak dibunuhin. Apalagi bunuh orang Amerika, orang Jepang, Korea, sembelih perlating lah. Cara bunuhnya itu kalau orang kafir, orang non Muslim, Islam Muslim ditembaki. Wallahi, apa yang dilakukan oleh ISIS tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasulullah, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Paham kan? ISIS itu yang membangun namanya Mus'ab Zarqawi. Umurnya 22 tahun, warga negara Jordan, tapi hidupnya domisilinya di Tel Aviv, Israel. Sudah mati, ketembak sudah mati. Abu Bakar Baghdadi, orang Mosul, Irak, kota Mosul, namanya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri. Dia Al-Qaeda, bukan ISIS, Al-Qaeda. Tapi setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda surut. Al-Qaeda rejuk. Maka Abu Bakar Baghdadi ambil kepemimpinan ISIS. Dan sekarang orang Indonesia yang ikut ISIS sekitar 600 orang. Yang sudah mati di sana 54. Yang sudah kembali lagi kurang dari 100. Ada puluhan sudah kembali lagi Indonesia. Orang Prancis 1.500 orang bergabung ISIS. Orang Muslim Prancis. Orang Inggris 600. Belgia, Denmark 200. Yang paling banyak pemuda Saudi, Pakistan paling banyak. Indonesia 600. Ya Allah. Tapi saya yakin semua ini bukan warga Nahdlatul. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra, Dulmatin, Umar Patek, Hambali, Afifi, Dian Ali, Muazzam, Abu Wardah Santoso, Saifuddin, Sarifuddin, Ahmad Yusuf. Siapa saya? Terusan nama-nama apa saya? Wallahi, mereka mencoreng, memperburuk nama Islam. ISIS tidak pernah mengancam Israel. ISIS tidak pernah mengancam Israel. Bahkan pernah ada seorang kolonel Israel namanya Yossi Sahab ketangkep di Irak. Ketika ditegur oleh polisi, ada apa kamu di sini di Irak ini? Ini kolonel dari Israel. Jawabnya, saya di sini melatih ISIS. Jadi jelas Pak, ISIS di belakangnya kepentingan Israel. Sama sekali bukan untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Wah, bukan sama sekali. Nggak begitu caranya kalau orang berjuang untuk Islam. Moga-moga, dan kita ini jangan jadi orang sombong. Kalau orang nggak mau tahlilan, nggak mau selawatan, berarti nyombongnya opois lah kita ini. Kita pemuda-pemuda Al-Quran itu harus selawatan itu. Banser-banser, gagah-gagah itu harus selawatan itu. Bukannya kan, nanti selawatan orang tua epak nanti. Terutama yang muda-muda itu harus selawatan. Ceritanya ada anak muda kekang, sombong. Ini batu kalau saya pukul 10 kali pecahin. Pasti pecah. Saya kuat kok. Ambil palu besar, kebuki batu itu, pukul 10 kali, enggak pecah. 50 kali, enggak pecah. 100 kali, tidak pecah. Akhirnya palunya dibuang, dia termenung. Lewat kiai tua, kayaknya kurus tua, selalu cap gajah duduk. Kopiahnya hitam campur coklat. Bajunya ya putih campur ke hitam-hitaman. Apa nak? Kok ketok sedih itu? Iya Mbak Yai, ini batu sudah saya pukul 100 kali, gak mau pecah. Dengan kekuatan tenaga saya luar biasa. Coba sih saya mukul, monggo, apalagi bisa monggo.
Dipukul sang kiai yang kurus itu 5 kali pecah. Agak cobaan sering. Hebat kiai ini. Ilmunya apa kiai? Sakti kiai ini. Kiai guyang-guyung tok jabeng ini. Dudu aku sakti, dudu aku hebat. Bukan karena saya sakti atau hebat. Hanya saya tahu batu ini bisa pecah kalau dipukul 105. Tapi kalau kamu tambahin 5 lagi pecah kamu. Bisa pecah. 5 lagi. Tapi kamu dengan kesombongannya akhirnya putus asa. Oleh karena itu dongeng ini bu bener boran nyatanya. Yang penting kita jangan putus. Wala tayasu min rauhil innahu la ya'lamu illa al-qaumul kafirun. Alamat wong kafir mudah putus asa. Kita orang Islam, orang NU harus optimis. Jadi desa kampung musolane tikar sobek, baunya amis, mulai kosong, ciduke bolong. Iku nek ngajari bocah-bocah ngaji molas 20 apa kata kiai kampung nih, bukan kiai besar bukan. Sing aku, sing rukun, gotong royong, saling tolong menolong, jangan bertengkar. Saya dengar kamu kemarin bertengkar ya, kamu ini berdua ya? Enggak kiai, jangan ya, cukup sekali jangan dipulang. Saya dengar kamu bertengkar dengan istri mau cerai ya, saya dengar. Enggak kiai, istri pulau galak, jangan bercerai, sabar. Daripada cerai, lebih baik kawin lagi. Tenang, masa kiai orang tenang ini. Ini orang musibah apa longsor apa banjir, sing sabar, sing optimis kalau rahmatnya Gusti Allah, ojo putus asa. Itu apanya? Itu kiai sedang membangun karakter bangsa, sedang mengintegritas bangsa, sedang memperkuat jati diri, kepribadian, watak bangsa Indonesia. Muslim Indonesia adalah Muslim yang rukun, yang solid, yang sabar, yang kuat, yang teguh. Dikira kiai kecil, andilnya kecil apa? Andilnya besar sekali. Negara ini kalau nggak ada NU, berantakan nih. Maka coba Suan Suli pun, kalau orang Islam Indonesia NU semua, orang usah Densus, orang usah. Orang NU apa orang teroris? Kiai nggak ada ngajari di musola. Ini anak cara ngerakit bom. Oh, betul. Ini cara ngerakit bom. Nggak ada itu. Itu aja ngajarin kita ajarin tadi. Jangan bertengkar, sing akur, gotong royong. Kalau ada musibah, sing sabar, jangan putus asa. Coba dari kampung itu gitu. Nah, ada kayak ngajarin ngebom. Oleh karena itu, kalau umat Islam Indonesia NU semua, nggak usah ada Densus, nggak usah ada BNPT, nggak usah ada polisi yang mengejar-ngejar teroris, orang teroris. Paling wong NU paling orang sendal masjid. Tapi nek duduk NU, masjidnya dicolong. Lagi masih NU jadi masih bukan NU. Gupi tuh apa organisasi ulamanya Golkar itu kan nyolong masjid itu. Kita kalau Jawa Timur, Jawa Barat habis masjid NU colong karo Gupi. Jadi kalau orang NU nyolong sendal di masjid, kalau bukan NU nyolong masjid. Itu pun nyolong sendal sing salah khotibe sing salah. Khotibe khutbah ngene, khudul hasanat wa trukus sayyiat. Ambillah yang baik-baik, yang baru-baru, tinggalkan yang lama-lama yang jelek. Sesuai Jumat cari sendal bagus baru, sendal dewe sing elek gua. Salah khotibe dong marah. Yo khotibe ngomong mboten yo. Jadi, monggo kembali lagi kita bangga dengan orang jadi orang NU. Nahnu ashabul haq, nahnu ashabu kalimatul haq, al-haqqud dini wal haqqul watani. Kita ini pemegang kebenaran, pemilik kebenaran, kebenaran cara beragama yaitu berdasarkan Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan kebenaran bernegara yaitu beragama yang nasionalis. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang rakyatnya beragama. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Buddha, Hindu, Konghucu, bukan negara Godoloco, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Militer, Karuhunan, Subud, Sambelun, bukan. Negara Indonesia yang dalamnya setiap agama.
bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Melayu, bukan Indonesia yang di dalamnya 400 suku lebih. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, Cina, India, Arab, semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena berdasarkan agama. Baik Kristen musuh kita ini, tidak boleh. Wah ini Cina ini, sukunya Cina ini sukunya diperkosa aja yuk. Orang bicara itu Cina ayo lewat. Nah ini Cina Kristen ayo bisa diperkosa aja, digilir yuk. Antum betul yuk. Asal betul. Wah ini orang lewat Cina ini, sugi ini, dirampok aja yuk. Yang betul. Betul ini. Kecuali orang yang zalim, jabat yang korupsi, pengedar narkoba, bos judi, bos pijat. Betul bos pijat. Yang betul alhamdulillah, betul orang saya ngerti lah. Bos judi, bos narkoba, bos pijat, pembunuh, perampok, pembegal, penyamun, itu musuh kita. Pejabat korupsi musuh kita, teroris musuh kita. LGBT, orang macam itu kemana? Orang LGBT, Jakarta kata ini. Hati-hati bocah-bocah SMP, lanang karo lanang. Nang dubure ini. Jangan sekali teng Google konten gambarin, YouTube konten gambarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Wedus saja enggak doyan lanang karo lanang. Itu belum jabaran sampai atau jabaran. Di menu sopo ini. Itu mau disahkan, didukung antara pendukungnya adalah kopi Starbucks. Sudah bantu LGBT 150 miliar itu. Yahudi itu. Kopi Star. Jangan suka minum kopi Starbucks. Bener semerap ya. Kopi enggak beda bikin dewe. Semoga-moga selamat sejahtera. Asal terus kita berpegang teguh dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moga semuanya mondok, semuanya pesantren anak panjenengan. Nabi Musa sing awit cilik urip nang jero istana, kan ngoten nggih. Diopeni nang Siti Asia, mar'atun sholihah, abidah mukminah. Padahal urip nang jero istana isine kufur, maksiat, mungkarat, sing awit melek. Sing Nabi Musa bayi ngantek melek sing didelok apa? Kufur, maksiat, mungkar ngoten nggih. Orang telanjang, orang zina, orang mabok, tapi bosok gede Nabi Musa jadi kafir mboten? Nabi Musa rajin melakukan maksiat badan. Kenapa? Dipelihara oleh mar'atun sholihah abidah mukminah. Begitu pula kita. Silahkan kanan kiri narkoba, kanan kiri judi, kanan kiri maksiat mungkarat, kufur. Kalau anak kita di dalam pesantren diopeni oleh ulama sholihin, insya Allah tidak ketularan maksiat mungkarat yang ada di luar kita. Gimana? Seperti Nabi Musa hidup di tengah-tengah di dalam istana yang isinya kufur, musyrik, arak, jogedan, zina. Musuh gede Nabi Musa kok orang kepengaruh karena dipelihara oleh Siti Asia, mar'atun mu'minatun 'abidah sholih. Panjenengan anak di pesantren kan di Gading sini, silakan di luar ini maksiat mungkarat anak panjenengan di pesantren Gading, insya Allah terjaga dari maksiat dan mungkarat itu. Matur nggih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Kullu 'amin wa antum bi khair. Ya Allah wa iyyakum al faizin wal maqbulin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.